Pengen ngajak ngobrol orang lain, tapi nggak tahu gimana caranya buat mulai duluan. Nggak bisa basa-basi dan nggak tahu harus ngomong apa dulu. Emang ribet sih kalau kita belum biasa buat komunikasi sama orang baru. Kadang kita juga udah keburu males dan akhirnya ngebatalin niat buat ngajak ngobrol. Pernah ngalamin kayak gitu? Tapi tenang aja, di sini gue udah rangkumin 5 tips yang bisa ngebantu banget buat kamu yang pengen mulai obrolan dengan orang lain. Dan yang pastinya gak pakai basa-basi jadul yang bikin orang lain males buat ngobrol sama kita. Tips nomor 4, bikin kamu anti kehabisan topik obrolan. Simak video ini sampai selesai. Komunikasi dengan orang lain itu penting banget, apalagi buat kamu yang pengen bangun network bisnis, nyari teman baru, atau bahkan PDKT sama orang. Apapun alasan kalian, yang bakal gue sampein di sini tentunya bisa dipakai di semua situasi apapun. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Tunjukkan keberadaanmu. Ada 2 hal yang selalu gue perhatiin setiap kali gue mau ngajak ngobrol orang lain. Yang pertama, posisi dan eye contact. Yang pertama, pastiin jarak kamu sama target bicaramu itu sudah cukup dekat. Ya, seperti 1-2 meter lah jarak dari kamu ke lawan bicara kamu. Jadi saat kita mau nyapa mereka itu udah langsung ngeh karena suara kita terdengar jelas sama mereka. Lalu eye contact, gue akan mulai berbicara ketika mata kita udah saling bertatapan. Meskipun dia cuma ngelihat mata kamu sepersekian detik aja, inilah waktunya buat mulai percakapan. Kalau udah, kita masuk ke poin yang kedua. Mulai obrolan pertama. Oh iya, sebelum kamu nyamperin target bicara kamu harus udah nganalisis dulu nih. Target bicara kamu lagi ngapain di sana? Atau kondisi dia sedang seperti apa? Misalkan, kamu lagi di pinggir jalan dan target bicaramu lagi di sana juga nungguin ojek online yang dia pesen. Atau di sebuah kafe, kamu lihat seseorang yang lagi bengong aja kerjaannya sambil liatin sekitar dengan raut wajah yang sedih. Mulailah sebuah topik dari kondisi tersebut. Coba bicarain sesuatu yang sedang terjadi. Lagi nungguin dijemput ya? Sorry, dari tadi gue liatin kayaknya lo bengong terus. Boleh ikut duduk gak? Lanjut ke poin yang ketiga. Di saat dia udah ngerespon topik pertama kamu, di sini kamu nggak boleh buat kehilangan kesempatan buat bisa ngobrol lebih panjang lagi dan lebih dalam lagi. Inilah saatnya untuk berkenalan. Dan di sini gue akan kasih tahu gimana caranya ninggalin kesan yang baik saat berkenalan. Karena ingat, kesan pertama kita saat bertemu dengan seseorang itu akan sangat berpengaruh dengan berjalannya hubungan kita nanti dengan orang tersebut. Oke, yang pertama, jabat tangannya. Di sini langsung aja kamu sodorin tangan kamu. Lalu yang kedua, langsung sebutin nama kamu. Halo, nama gue Fatin. Kalau nama lo. Dan yang ketiga, jangan lupa tersenyum. Tampilkan sikap yang percaya diri saat berkenalan. Dan pasti lawan bicaramu akan menyambut dengan baik tawaran berkenalan dari kamu. Setelah dapat momen kenalan yang bagus, di sini gue akan kasih tahu gimana caranya membuka topik yang menarik dan pastinya bikin obrolan kalian manjang terus dan gak habis-habis. Kita masuk ke poin yang keempat. Buat dia bercerita. Step yang pertama, di sini kamu akan menggali sedikit informasi dari lawan bicara kamu. Tapi gak usah kebanyakan basa-basi. Kamu bisa nanyain tentang kesibukannya, tempat tinggalnya, atau apapun itu informasi yang pengen kamu ketahui dari lawan bicara kamu. Step yang kedua, tentuin satu topik dari informasi yang udah kamu dapat dan hubungin sama apa yang kamu ketahui tentang informasi tersebut. Dan yang ketiga, kasih pertanyaan yang berkaitan dengan topik tadi. Gue kasih contoh. Oh, lu kuliah di ITB? Wah, keren banget. Tapi denger-dengar dari orang nih ya, katanya keluar ITB lebih susah daripada masuknya. Kalau menurut lu gimana? Itu bener gak sih itu? Hah? Berarti kita harus banyak tahu dong.
Kalau gak ada satupun yang kita tahu gimana? Tenang, kamu juga bisa pakai informasi yang gak kamu ketahui sebagai topiknya. Gue pernah juga kayak gini. Sorry, tadi rumah lu di mana? Lui Gajah. Gue padahal dari kecil tinggal di Cimahi, tapi ya gara-gara gue no lab, jadinya jarang keluar rumah. Gue belum terlalu hafal daerah di sini. Bisa lu jelasin nggak Lui Gajah tuh di mana? Jadi rumusnya, keluarin sebuah statement dan kasih pertanyaan yang berkaitan sama statement tadi. Oh, jadi dari pertigaan Baros tuh tinggal lurus aja. Ketemu tuh Lui Gajah. Oh, oke. Kalau sekarang Lui Panjang di mana? Dan poin terakhir, mungkin ini cuma bonus, yaitu sesekali sebutin nama mereka di tengah-tengah obrolan kalian. Mungkin ini terdengar sepele, tapi buat orang lain tuh kita bakal dicap sebagai pengingat yang baik dan sebagai orang yang menghargai namanya. Dan ini tuh bakal ninggalin kesan yang baik di mata lawan bicara kamu. Jadi catet nih, ketika mereka nyebutin namanya, inget-inget tuh nama, jangan langsung dilupain gitu aja. Oke, itu dia 5 tips gimana cara memulai obrolan dengan orang lain. Gue bakal coba simpulin. Yang pertama, tunjukkan keberadaanmu dengan melakukan pendekatan dan eye contact. Yang kedua, mulai obrolan pertama dengan menggunakan situasi yang sedang terjadi sebagai topiknya. Yang ketiga, ajak berkenalan, jabat tangannya, sebutin nama kamu dan jangan lupa tersenyum. Yang keempat, buat dia bercerita dengan menggunakan rumus statement lalu question. Dan yang terakhir, sebutin sesekali namanya di tengah-tengah obrolan kalian. Tips ini tuh akan sangat berguna kalau kalian langsung praktekin ini di kehidupan nyata. Dan ceritain pengalaman dan struggle kalian ketika memulai obrolan dengan orang baru di kolom komentar. Gue akan dengerin cerita kalian dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar tips komunikasi dan self-development di channel ini. Gue Fatin, semoga video ini membantu dan semoga bermanfaat. Oke Google, di mana letak Lui Panjang? Letaknya di Lewi Panjang.